Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasya Ifako dengan NIM 20 2011. Di sini akan memberikan jawaban UAS mata kuliah Hukum Lingkungan. Yang pertama, pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesuatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. UU Nomor 23/1997. Lingkungan hidup dalam pengertian ekonologi tidaklah mengenai batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi jika lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya, maka harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut. Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu sistem yang terdiri dari lingkungan sosial, lingkungan buatan, dan lingkungan alam, di mana ketiga subsistem ini saling berinteraksi, saling mempengaruhi. Ketahanan masing-masing subsistem ini akan meningkatkan kondisi seimbang dan ketahanan lingkungan hidup, di mana kondisi ini akan memberikan jaminan suatu yang berkelanjutan yang tentunya akan memberikan peningkatan kualitas hidup serta makhluk hidup di dalamnya. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan pemerintah merupakan suatu hal yang akan dilakukan manapun tidak dilakukan pemerintah dengan tujuan tertentu dan kepentingan bersama, dan merupakan bagian dari keputusan pemerintah itu sendiri. Dalam keputusan internasional bisa disebut public policy. Kebijakan publik ini akan tetap terus berlangsung selagi pemerintah suatu negara masih ada untuk mengatur suatu kehidupan bersama berdasarkan yang tertuang dalam konsep demokrasi modern. Kebijakan dan pemerintah atau negara bukan hanya berisi tentang argumentasi maupun suatu pendapat para aparat wakil rakyat belaka, namun opini dari publik atau bisa disebut public opinion. Meskipun di Indonesia telah banyak kebijakan yang telah dicetuskan, namun program dan rencana serta peran dan berbagai pihak ternyata masih saja muncul permasalahan terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup belum juga berakhir atau bisa dikaitkan tetap terjadi. Sehubungan dengan hal demikian, Kementerian Lingkungan Hidup telah mendorong untuk menyempurnakan kebijakan, program serta rencana yang ada. Dalam penyusunan kebijakan ini digunakan perangkat kajian lingkungan strategis terhadap kebijakan, rencana, dan program yang telah ada terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Adapun pokok-pokok kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bidang air adalah: kebijakan pelestarian air perlu menetapkan subsistem produk air, distribusi air, dan konsumsi air, dan satu kesatuan yang menyeluruh dan terkait dengan menuju pada pencapaian pola keseimbangan antar subsistem tersebut. Kebijakan subsistem produksi air meliputi: 1. Konversi ekosistem dan sumber air untuk menjamin pasokan air. 2. Mencegah dan memulihkan kerusakan lingkungan terutama pada ekosistem. 3. Mengendalikan pencemaran untuk menjaga dan mengaitkan mulut air. 4. Optimalisasi pemanfaatan air hujan. Pokok-pokok kebijakan sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang energi adalah: kebijakan pencegahan pencemaran baku mutu limbah cair penambangan batu bara, baku mutu kualitas udara, emisi dan emisi gas buang kendaraan bermotor, dan pelaksanaan AMDAL pada sistem kegiatan penambangan. 2. Kebijakan produksi dan penyediaan energi yang ramah lingkungan. Yang kedua, penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Meskipun sudah ada undang-undang jelas yang mengatur, masih banyak pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan pribadi mereka. Pada tahun 2008, PT Express Nasabah di Sumatera Utara
membuang limbah cair ke aliran sungai Deli karena perusahaan tidak memiliki pembuangan limbah cair yang memadai. Kasus pencemaran sungai ini mencuat akibat adanya masyarakat kepada pihak berwajib. Akibat ulahnya PT Exprofit Nasuba menerima surat peringatan dan pemerintahan Kota Medan, dan pada akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel PT Exprofit Nasuba. Penyegelan tersebut sesuai dengan pasal 68 pasal 106 pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masing-masing pasal tersebut berbunyi, pasal 68, setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban: 1. Memberikan informasi yang terkait dengan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. 2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Dan 3. Menaati ketentuan tentang buku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria buku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Hukum Lingkungan dan contoh kasus yang pernah terjadi. Diharapkan masyarakat secara keseluruhan dapat memahami dan menyadari bahwa mereka turut berperan aktif dan peliharaan lingkungan sebagai satu kesatuan dengan lingkungan, serta bagaimana resiko yang akan mereka dapatkan jika melanggar hukum lingkungan. Penegakan hukum memiliki peran penting dalam mendukung pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun lebih daripada itu, hukum lingkungan sesungguhnya juga mendapatkan kearifan lokal dan mendapat asas subsidiaritas yang ditujukan untuk mengoptimalkan kesadaran para pihak untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun jika kesadaran tersebut tidak ada, maka hukum wajib ditegakkan. Contoh kasus pencemaran lingkungan dan penyelesaiannya. Pencemaran lingkungan itu sendiri disebabkan oleh adanya kegiatan manusia dan bisa juga disebabkan oleh alam seperti gunung, laut, dan lain-lain. 31. Penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Semarang dan Dinas Lingkungan Hidup dalam Kota Semarang tahun 2007 sampai dengan bulan September. Jumlah kasus lingkungan hidup yang telah dilaporkan sebanyak 40 kasus tahun 2016, sebanyak 50 kasus, dan tahun 2015 ada sebanyak 39 kasus. Pengertian macam dan contoh pencemaran lingkungan beserta cara penanggulangannya. Lingkungan lengkap. Pencemaran lingkungan tidak baik bagi kehidupan manusia, tidak terkecuali hewan dan tumbuhan, karena jika lingkungan sudah tercemar akan mengganggu habitat makhluk hidup, akan berdampak pada polusi makhluk hidup itu sendiri.